Oke. Oke, Crypto Watch. Watch satu POD. Wow. Gimana? Hari lu gimana? Di Jakarta Hah? libur nih sekarang. Di Oh Jakarta iya, libur. di KL juga sama. Di Libur. KL juga libur. Oh, liburnya lebih panjang, bro. Soalnya KL bertepatan sama Malaysian Day. Jadi Oh Malaysian iya. Day itu the Unification Day of Malaysia kalau nggak salah. Tapi permasalahannya kayaknya jadi Malaysian Day sama Independence Day itu beda ya? Beda. Jadi Malaysian Day itu Hmm. Malaysia Timur, Malaysia Barat. Oh, kalau Malaysia Day? Itu Independence Day itu waktu mereka ngomong merdeka tuh 31 Agustus. Itu Iya. Independence Day, Kalau Malaysia Day? Unification of Malaysia. Kalau nggak salah ya. Terus perayaannya apa? eh Basically sama, cuman bedanya ya jadinya istilahnya One Malaysia gitu loh. Malaysia Day. Oh. Oh, jadi Ya, Independence itu bukan unification gitu. Jadi ada hari unification. beda. Jadi Independence-nya tahun 58. Nah, ini gue baca di Wikipedia katanya a public holiday 16 September commemorate the establishment of the Malaysian Federation. Hmm, Gitu. lucu juga ya. Tahun 63, Kenapa ya? lima tahun setelahnya. Mungkin kalau di Basically Indonesia hari ini ya, hari Pancasila kali ya. nggak tahu sih, tapi basically mirip sama hari di mana Papua bergabung sama Indonesia. Kan beda kan? Oh, Kan nggak bareng. iya 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 iya. Iya sih, gue nggak tahu juga. Karena kemarin gue ngerayain Malaysia Independence Day di sini karena gue waktu itu kemarin diajak sama temen gue makan di restoran Malaysia. Jadi Oh, kayak lu dapat dapat kayak buffet kayak gitulah. oh, sini kalau bulan 8, bulan 9, wah banyak promonya gila-gilaan semua. Makanya kalau orang-orang Medan kalau bulan 8 suka kemari karena tuh satu bulan full itu diskonnya banyak gila. Aduh, gue Ini udah lama sih gak ke KL sih. kemarin baru kemarin banget gue kebetulan ke ini ke bookstore. Lu tahu MPH nggak? Bookstore Malaysia. Nggak tahu, nggak tahu. MPH Bookstore. Nggak tahu, Jadi nggak tahu. ya gue kebetulan lah, gue nggak ada planning untuk ikut acara apapun. Gue cuma dateng karena anak gue minta buku ini Peppa Pig. Terus, Nah, jadi dia mau koleksi semuanya. Ya udah, gak apa-apa lah. Mumpung kemarin diskon 16% all items. Ya jadi lu udah, beliin semua ya? gue beliin yang ada lah gitu kan. Habis itu eh, kebetulan banget, beneran nggak ada planning, kebetulan banget. Lu tahu ini nggak animator Singapura, nama akun IG-nya The Woke Salaryman. Nggak tahu. Kok Nah gue itu, pernah dengar deh, tapi gue udah nggak tahu deh, gue udah lupa deh. The Woke Salaryman kebetulan dia lagi ini book hearing sama lagi sharing lah. Ini gua share di apa namanya di tele kita. Jadi dia lagi book sharing, kemudian lagi sharing dia punya buku. Gue denger kok suara ini familiar banget gitu loh. Gue udah mau cabut nih, gue udah bilang sama anak gue, yuk 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 pulang gitu kan. Pas baru jalan Terus, keluar, The Work Salary Man gitu. Nah habis itu ya gue gue jadi stop, lanjut gitu loh, lanjut di sana nunggu. Nah anak gue lanjut main karena kebetulan di ininya di bookstore-nya itu ada apa namanya ada acara acara main-main ini main-main slime ngebuat handcraft gitu bagus lah gitu jadi habis itu ya sekalian book signing lah habis itu baru cabut kebetulan di waktu yang sama juga ketemu Menteri Perdagangan Malaysia gitu gue juga oh, nggak tahu dia Menteri Perdagangan gue taunya 1 atau 2 hari sebelumnya gue kebetulan nonton Bloomberg dia ngomong ngomong soal investasi chip fabrication di Malaysia. ya 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 ya. Nah, Malaysia kalau Lumayan deh, dia kayaknya lebih berhasil deh daripada di Indonesia deh untuk chip fabrication deh. Malaysia Udah kalau banyak nggak yang invest salah kan? produksi 9% chip seluruh dunia Hmm. globally.
For a very small country, that is huge. Kalau Tapi ada Indonesia satu, bro. tapi ada lagi produksi Malaysia yang lebih wah lagi. Apa? Nah, jadi waktu pandemi kemarin, krisis kondom dunia disebabkan Malaysia. Karena Malaysia produksi 15% kondom sedunia. Merek yang paling terkenal, huruf D. Udah tau lah ya. Gitu. Kalau di Jakarta, Indonesia kan bukan D, V. Tau nggak? Oh iya, tahu. Sama S. Gitu. S? Oh iya. Ya, produk paling lama gitu. Aduh. Oke. Oke, intermezzo, selesai. Yes, Jadi selesai. kemarin kan kita udah lanjutkan. Jadi kemarin yang kita diskusi itu perihal gimana kita mau biasain CryptoWatch bahkan ada event itu setiap Senin sama Kamis lah. Kita usahain Senin dan Kamis ya. Jam Ya, kita usahain lah ya. 7.30. Nah, kita usahain 7.30 waktu Indonesia. Nah, jadi kemarin kita udah diskusin, kita prediksi nih, jadi gunanya di acara CryptoWatch yang analisis setiap minggu ini adalah tujuannya gimana caranya kita memprediksi pasar seenggaknya seminggu ke depan. Jadi seminggu ke depan kita cuma kasih 2 kali review analisa tentang prediksi prediksi untuk crypto market ke depannya, terutama BTC dan Ethereum. Karena apalagi di sini kan ada Chris yang lebih fasih untuk di technical analysis. Kalau gue di sini sebagai tujuannya gimana caranya, gue penengah lah, gue fundamental sama technical analysis. Tujuannya gimana lihat pasar ke depannya ya kan. Jadi itu tujuan kita di CryptoWatch, kita ngebangun gimana caranya ekosistem sama komunitas yang cukup membangun deh. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Jadi kemarin kan kita udah sempat ngomong perihal yang menarik tuh perihal. Jadi kalau orang-orang yang awam belum ngerti ya. Jadi sebenarnya kan kita harus ngerti dulu tuh USD dengan Bitcoin, betul kan? Betul. USD dengan Bitcoin, ya kan? Di USD dengan Bitcoin, kalau misalkan dia udah ngerti itu, dia ke bawahnya udah enak. Jadi contohnya kayak gini. Kemarin kan, jadi sekarang ya kita nggak bisa dipungkiri itu antara dulu kan BTC itu di pairingin sama stok. Kalau stok turun, Bitcoin turun. Kalau Bitcoin naik, stok naik, Bitcoin naik. Tapi kan lama-lama itu jadi nggak ngikutin gitu, nggak seirama, ya kan? Tapi yang udah pasti adalah itu antara USD, DXY, ya kan? USD dengan Bitcoin. Jadi kalau kayak sekarang yang kita lihat adalah di 1 tahun belakangan ini Bitcoin itu mirip kayak emas lah. Cuman kita nggak bisa bandingin juga dengan emas kan, karena agak susah ya, karena pemain-pemain lama mainnya emas, kita Bitcoin ya agak susah lah kita samain seperti emas sekarang ini. Jadi mau nggak mau yang kita bisa pastiin adalah DXY dengan Bitcoin, ya kan? Kalau DXY dengan Bitcoin itu bisa kita petain, jadi kedepannya kita enak. Oh, dari Bitcoin itu pasti turunannya kayak Ethereum sebagai altcoin ya kan. Nah, jadi kemarin yang kita pernah diskusin adalah sekarang kalau nggak salah di XY itu di berapa ya? Di 100-an lah. Oh, 100-an. Kemarin waktu kita ngomong 107 bukan sih? 104 ya? Enggak, 101,4 kemarin. 101,4 ya? Nah, Kemarin kan kita bilang, ini kan di XY, kemarin kita kan teleponan itu kalau nggak salah itu hari Kamis. Hari Jumat. Kamis. Di Kamis itu serunya adalah Jumat Sabtu kalau nggak salah Bitcoin itu naik jam. Dia tembus ke 60.000. Yup. Tembus ke 60.000. Wah, gue pikir oke nih kita lihat nih reject nggak nih? Ternyata reject kan. Turun langsung ke 58. Nah, jadi intermezzo gue kan monitor itu sekarang kalau gue monitor itu koin-koin yang utama-utama doang lah. Jadi kayak sekarang Bitcoin, Ethereum, BNB ya kan, Solana. Yang menarik itu BNB. Kalau lo perhatiin tuh BNB cukup resisten ya, maksudnya cukup kuat dibanting sama terhadap Bitcoin. Nah, analisa gue karena BNB kayaknya sekarang lagi dipunyain sama top holder. Jadi dia jaga harga. Kalau gue ngeliat sih, karena secara teknik analisis ya, kalau gue dengar kata orang-orang teknik analisis, kalau dia drop ke 500 ya, bandar bakalan turunin dia ke bawah banget. Jadi maka ditahan banget di bawah 500. Nah, jadi sebenarnya sekarang kalau lo nggak mau main bandar ya, kayak stok di Indonesia kan sekarang bandarnya tuh banyak banget. Jadi kalau sekarang udah rahasia umum lah di Indonesia tuh bandar stok tuh banyak banget.
Nah, jadi kalau di kripto itu yang ya bandar yang masih bisa dimainin bandar tapi agak susah adalah Bitcoin sebenarnya. Jadi kita amatin dulu kan Bitcoin kan. Nah, kemarin sekarang Bitcoin reject di 60.000. Sekarang balik lagi kalau nggak salah di 58.600 ya. Di Yep, more or 58.600 less. ini, iya. Nah, sekarang di XY di 100. Secara teori, kalau kalau USD DXY turun, Bitcoin bakal naik kan. Nah, jadi dari apa ada yang lo lihat nggak dari perbedaan dari Kamis kemarin sama hari ini, apa yang lo lihat gimana ke depannya di tanggal bentar lagi tanggal 18 ya. Apanya? Fed Fed Meeting. Iya, meeting dua hari kan lagi. 2 hari lagi. 2 hari lagi kan. Nah, jadi ada Ya, yang berubah nggak dari kemarin yang kita banyak sebenarnya. diskusin? Menarik Ah, sebenarnya. Sebentar ini ya. menarik banget nih, ini menarik banget nih. Oke, gue coba share screen dulu. Ya. eh Share screen. Ini dia. Eh, Ntar, gue coba. Oke, good. Oke, kalau lu inget kembali hari Kamis kemarin waktu kita lagi ngobrol itu eh, itu probabilitas dari Fed rate cut ini ada di 30-70 plus minus. 30-70. 30-70 maksudnya 475 basis point sama 500 basis point itu 30-70 tuh Yes, sama 500. yes, yes, Oh. yes, yes. And then waktu weekend dia tutup di 50-50, pas 50-50. Oke, tadi pagi nih, pagi banget. Jadi waktu pagi tadi, gue sama tim gue kan kita ngebuat report mingguan buat klien. Ya. Waktu pagi-pagi kami buat report, itu udah lompat ke 59. Jadi apa yang kami udah tulis hari Sabtu, hari Minggu, harus diganti pagi tadi. Jadi 59. Sekarang udah 65. Ya bohong lo kan ya udah selesai siang tadi kan, ya udah kita kirim gitu loh. Tapi ya gue udah ngomong sama tim, ya udah kita buat nearly 60 deh gitu, nearly 60 tadi. Jadi sekarang kondisinya ini agak berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh market awalnya berpikir oke, the Fed bakal pangkas hanya 25 basis point atau 0,25%. Gue pakai persen aja deh biar orang awal lebih paham. Ya, 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 Kalau ya, pakai ya. basis point terlalu canggih. Nah, Ya, ya. orang-orang pada mikir oke, the Fed bakal pangkas 0,25%. Tapi pada faktanya adalah next meeting, nah ini dilihat nih, kiri atas ini next meeting itu 7 November. Berarti ada jeda 1 bulan, Oktober. Di mana nanti di minggu ini sampai bulan November nanti itu masih banyak economic data yang bakal muncul. Banyak yang bisa terjadi, apalagi ini end of the year. Yang ditakuti market sekarang adalah bukan masalah inflasi lagi. The Fed udah ngomong berkali-kali, kita nggak takut sama inflasi lagi karena inflasi pada dasarnya udah under control. Mereka udah tahu masalahnya di mana. Sekarang usaha yang mereka lakukan itu udah benar. Inflasinya udah turun. Tapi dampak buruk dari suku bunga yang tinggi ini adalah dengan adanya suku bunga tinggi ini, bisnis bakal males minjem uang. Beda sama Indonesia. Indonesia bunga 5% gas lah, cincai lah. Masih murah gitu loh. US 5% mah kemahalan kan gitu. Makanya di US 5% itu nggak bisa gitu loh. Bayangin orang pinjem 1 billion 5% itu udah berapa gitu loh. Udah 50 juta setahun, 50 juta dolar. Itu sekitar 600-700 miliar mereka harus bayar bunga tok. Bunga 5%. Bayangin 12% gitu kan. Makanya bunga kalau turun dikit aja tuh ngefek banget di US. Itu dulu. Jadi supaya kita paham konteks. Nah, orang-orang mikir 0,25% ini bakal kejadian. Tapi kejadiannya adalah dengan adanya libur di Oktober, orang-orang takut begini. Kalau di Oktober data tenaga kerja, data lapangan kerja di AS itu jelek, maka orang-orang takutnya adalah the Fed bakal ada kemungkinan buat emergency meeting. Emergency meeting untuk cut rate. Tapi kalau ada emergency meeting ini, the Fed juga bakal jelek. Bakal jelek di pandangan orang, di pandangan market. Dan tentunya perlu diingat kembali bahwa anggota-anggota ini pada dasarnya di ACC oleh Senat. Mereka bukan milih, tapi mereka di ACC. Professionally. Gitu ya, professionally di ACC oleh Senat. Yang mana kalau misalnya nih,
terjadi hal-hal darurat seperti itu, ini kan nanti merembes ke politik. Sedikit banyak bakal Ya. berhubungan sama politik lagi nanti. Gitu. Jadi nanti secara politik jelek, elektabilitas turun, ya banyak lah efek dominonya. Jadi kemungkinan nih, The Fed akan dipush untuk cut sebanyak 0,50%, bukan 0,25 gitu. Tapi lucu, Jadi sorry gue potong. dipaksain. Yang lucu adalah lo bilang the next Fed FOMC meeting kan itu 7 November kan. Tapi Yes, lu tanggal 5 November itu election day. betul, betul. Jadi ya memang nggak akan digeser lagi gitu loh, bakal digasin terus. Makanya sangat penting mereka perbaiki kondisinya sebelum election. Kan mereka sekarang mau jaga elektabilitas. Sekarang lagu yang dimainin sama si Trump adalah sekarang inflasi kan tinggi, kondisi ekonomi jelek di Iya, Amerika betul. gara-gara Demokrat. Kan itu lagu yang dimainin Betul, Trump gitu. Jadi betul. sekarang kalau misalnya dengan dipangkas 0,50% ekonomi membaik, maka ini bisa kasih wajah baru untuk Demokrat kalau ekonominya benar-benar membaik. Jadi mereka sebenarnya kejar data ekonomi Oktober ini bagus. Data ekonomi Oktober munculnya adalah kinerja dari September ini, gitu. Nah, di sini gitu loh. Lalu sebenarnya nih, gue sendiri agak enggan untuk bahas ekonomi makro US terhadap Bitcoin. Tapi nggak bisa gue pungkiri juga bahwa kalau kita bercerita soal makro Amerika, ini sedikit banyak bakal berdampak kepada harga Bitcoin. Karena sedikit banyak excess liquidity yang ada di market itu bakal ke Bitcoin gitu loh. Let's say hanya 5-10%. Tapi 5-10% market ataupun uang yang ada di market ini kan gede gitu loh. Beda dengan market Indonesia. Kita jangan ngomong market Indonesia yang market cap-nya masih kecil banget. Kalau kita bercerita US, bayangin aja satu Apple aja itu udah $1 triliun. $1 triliun, 5%-nya itu ke Bitcoin itu udah $50 juta. Gak main-main gitu loh. Belum lagi Nvidia, belum lagi Microsoft dan seterusnya. Sorry, ralat, Apple bukan 1 triliun, udah lebih dari itu, 2 triliun lebih. Gitu. Jadi kapitalisasi market di US itu gede banget untuk masuk ke Bitcoin. Jadi gimana pun bakal ada efek sedikit atau besar. Sekarang kondisinya yang lebih penting adalah untuk market Bitcoin, gue malah ngelihat ini hanya kasih efek domino sementara untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang, yang harus kita pantau sebenarnya pemilu US. Pemilu US ini yang bakal shape industri kripto khususnya di US. Karena kalau kita bercerita soal US, ini kan ekonomi terbesar di dunia. Ya. Data terbaru mengatakan bahwa ekonomi US itu sekitar lebih dari 1/4 ekonomi seluruh dunia. Jadi bayangin, 100% ekonomi dunia, 1/4-nya itu Amerika. Cina tuh cuma sekitar, kalau nggak salah, belasan lah, nggak sampai 20, masih belasan persen gitu. Jadi Cina sekarang lagi nyusul. Nah, cuman kan Cina lagi melambat juga. Makanya kita kesampingkan dulu, kita bahas US dulu gitu loh. Itu sih, menurut gua sih pemilu US ini bakal penting untuk dipantau. Gitu. Coba lu buka Polymarket deh. Ini seru juga deh. Polymarket. Polymarket. Polymarket.com.net atau apa? Kalau nggak ke Polymarket, Polymarket ya start saya deh. Nah itu tuh. Ini yang Oke. dikasih sama si Denny. Nah, di sini ada election forecast. Di sini kelihatan. Di sini juga ada senat. Lu tadi bilang senat juga kelihatan kan. Jadi kalau sekarang lo bisa ngeliat di sini. Di sini jadi lo kalau mau voting, mau bidding, lo bisa predik di mana. Ini nih pakai udah kayak semacam kayak bidding kayak gitulah. Menarik ya. Menarik. Nah, jadi kalau ada orang yang mau coba-coba lihat itu, taruh aja bisa bid kan itu. Bisa kayak bid, mau bid berapa lo di situ. Iya. Menarik nih. Jadi kalau lo ke Polymarket, jadi dia ngeliatin forecastnya apa aja, terus dia bisa ngeliatin lo dari election itu apa aja yang bisa lo main risk, bisa pasang lah istilahnya. Cuman ini kok kelihatannya untuk Senat Republikan malah Iya, jauh ya. Republican. Tapi emang kayaknya bukan rahasia umum lagi. Kayaknya nanti next itu
itu bahkan Republikan semua senatnya. Kebanyakan tuh bahkan Republikan. Itu kayak udah kayak ya nggak usah diapa-apain juga semua orang juga tahu deh. Kayaknya the next-nya bukan Republikan. Hmm, karena Jadi, kalau jadi udah Republican kan gimana? untuk ekonomi bagus gitu loh. Iya, iya, makanya kayaknya itu. Tapi ya gue nggak bisa tahu juga karena apa kan. Cuman intinya yang gue lihat itu emang udah kayaknya udah nggak bakalan. Makanya intinya kalau kalau si Trump itu menang, sebenarnya udah enak semua semua agendanya dia tuh bisa dijalanin dengan cepat tanpa ada masalah ke depannya. Mm-mm. Tanpa ada oposisi lah ya. Betul, betul, betul. Menurut gua sih harusnya sih kalau Trump yang naik sih lebih oke sih. Karena gimana pun dia pemikirannya lebih bisnis. Presiden Betul, yang betul. berani berani ngegas gua nerapin tarif ke Cina kan dia. Iya, dia aja makanya. Makanya gue setuju sih kalau misalkan katakanlah eh, kalau dia kalau dia menang sih ya sebenarnya gini Kamala Harris menurut gue ada potensi menang ada karena dia perempuan karena semuanya ada namanya kalau istilahnya DEI. ada istilahnya DEI betul. Jadi kalau ada yang belum tahu DEI coba ya karena kemarin kan ada bilang kan, ini bisa aja menang gara-gara ya dia DEI. Nah, saja DEI itu apaan? Jadi bisa aja faktor itu dimainkan supaya ya karena lu belum pernah kayak di Indonesia dulu Jokowi gitu, ngerti nggak? Yes. Ya kan? Karena DEI dia diversity. Lalu apa ya? I-nya apa ya? I-nya, I-nya aduh, gue juga inclusion. lupa. Nah, pokoknya ada pokoknya di IA itu. Nah, coba tadi Diversity. bisa tuh. DEI. Equity. Equity. Oke, jadi kemarin waktu Kamala Harris dinaikkan, ini dari berbagai sumber lah ya. Ya, Si Biden katanya sih, gua mau pilih wakil yang black. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah dia kompeten? Ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Apakah dia cukup kompeten? Lalu ada tembakan dari Trump yang menurut gue yang menarik banget waktu debat kemarin. Trump bilang begini, lu bilang begitu banyak ide, ada ide A, B, C, dan D, seterusnya, gak masalah. Dia bilang, kenapa lu gak jalanin sekarang? Itu menurut gua tuh bullet to the betul. head banget Ya, sih. ya. Bullet to the head Itu banget sih. betul banget, itu betul banget. Ya, lu kan bisa jalanin sekarang. Lu kan wakil presiden. Kenapa lu gak jalanin? Menurut gua sih, pinter. Pinter, Bener pinter. sih. Makanya kemarin kalau sebenarnya kalau di Amerika tuh kalau menurut gue pemilihan presidennya itu udah kayak aduh kayak bener-bener ya rapih lah banyak rapih semua Hmm. dipikirin. Lu lihat di videonya Trump pertama kali waktu dia pertama kali dia mau ketemu Kamala Harris itu udah dikasih tahu katanya. Nah si Trump itu nggak boleh ngelebihin dari tengah-tengahnya waktu dia maju kan bertatan gini kan. Si Trump itu nggak dibolehin sama tim suksesnya untuk ngelebihin daripada tengah-tengahnya karena dia ada persepsi apa namanya yang mengatakan dia ngambil jatah gitu kayak Hmm. persepsi negatif lah jadi dia nggak Hmm. boleh jadi Kamala Harris yang harus masuk ke dalam supaya salaman itu Ah. ada katanya itu udah ada caranya seperti itu jadi maksud gua yang yang lu lihat waktu main debat terakhir itu menurut gua tuh cukup 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 rapi ya maksudnya cukup rapi tapi karena yang bikin acaranya kemarin kan tuh pendukung I- Demokrat kan Kamala Harris Ah. kan jadi Ya, ya, si ya. Trump nggak bikin suka gitu. Ya, 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 ya. Udah itu Tapi kemarin kan menurut ada gua sih ada ini ada beberapa statement dari pembawa acaranya yang kayak nembak si Trump. betul, betul. Apalagi yang ceweknya. Jadi yang ceweknya tuh lo lihat pasti tuh apa namanya pro ke Kamala Harris kayak Hmm. gitu. Jadi kalau gua ngeliat dari kacamata ini sih ya susah juga sih. Jadi sebenarnya kalau gua ngeliat sih ya semuanya ada potensi karena Kamala Harris kalau gua ngeliat adalah dia itu kayak Trumpnya waktu pertama kali Trump ikut election. Karena kan belum pernah ada sosok kayak Trump sebelumnya, ngerti nggak? Hmm. Nah, Ya, jadi eksentrik. orang pengen coba Trump. Nah, Ya, sekarang ya. presiden cewek belum pernah, terus ada etniknya ya kan, belum pernah ya kan, bukan bukan white people ya kan. Jadi kayak ada Yes. unsur-unsur yang wah, gue kayaknya boleh dicoba nih. Ya,
Tapi Itu yang menurut gue, di sisi ini kan si Biden awalnya mau include si Harris gara-gara kan dia dianggap black kan. ya. Tapi kan sebenarnya menurut beberapa informasi dia tuh nggak black loh. Iya, iya, bukan. Makanya si Trump waktu itu pernah serang kayak gini. Gue bingung deh sama si Kamala Harris. Dulu dia bilang katanya, dulu dia bilang itu Indian, sekarang dia black. Dia orang mana sih sebenarnya? Dulu dia bilang tuh dia Indian, sekarang dia bilang black. Lo yang mana sih bener? Berubah-berubah aja terus. Si Trump pernah ngomong kayak gitu. Iya, iya. Nah, tapi Dan maksudnya gue, di salah satu kampanye si Harris, dia ngebuat yang namanya Black Sun. Iya, jadi ada satu YouTuber, gue lupa namanya. Orang-orang Afrika juga, dia bilang ini unacceptable gitu loh untuk Black people karena di dua campaign yang berbeda di hari yang sama, dia pakai accent yang berbeda dengan pidato yang persis sama. Itu parah banget sih. Itu parah banget sih. ya, ya, tapi maksudnya ya separah-parahnya di Amerika nggak separah di Indo lah. Waduh. Wah, menyerang rezim nih. Aduh, kacau lah di Indo lah. Di Indo bisa diganti-ganti lah, kacau lah. Ah, Coba balik lagi. Jadi intinya kalau gue ngeliat kayak gini sebenarnya emang benar sih. Jadi tapi wah ini yang gue ngeri itu sebenarnya ngeri adalah prediksi Bitcoin nanti tuh semua aset lah, stok dan kawan-kawan. Ini kan rate kita lanjutin. Ini apa yang kita bicarain di sini adalah apa aja yang bisa mempengaruhi kripto, harga kripto kan. Nah, hmm, katakanlah katakanlah nanti tanggal tanggal 18 Fed bakalan cut rates kan, potong bunganya. Dipotong bunganya 0,5 katakanlah. hmm. Nah, kalau ini dipotongnya cuma 0,25 berarti harga Bitcoin bakalan drop lagi. Hmm, Karena ekspektasi sekarang udah ekspektasi 0,5. Berarti kan se- sebenarnya udah kalau misalkan katakan lagi nih, menurut gue nih udah ini hmm, sekarang kalau udah prediksi 0,5 berarti kan ini harga udah price in. Karena hmm, hmm. udah prediksi 0,5 dong. Kalau begitu dia turun 0,25, feeling gue pasti bakal turun Bitcoinnya. Eh, kalau gue lihat sih malah enggak sih, karena begini, orang-orang udah prediksi bakal ada pemangkasan 0,25 ini udah lama. Jadi banyak aset yang sebenarnya udah price in gitu. Tapi untuk 0,5 ini sebenarnya baru beberapa hari terakhir gitu loh. Contoh gold kan baru cetak rekor kan. Nah, udah jual Bitcoin kalian beli emas gitu kan. Gitu. Nah, gold Gue kan jujur baru aja cetak rekor. ada, ya. Tapi mas, Lah, feeling gue nih, kita lihat aja nanti kita lihat tanggal 18. Sebenarnya seru juga ya. Lu kita waktu Fed kita mesti kita cobain live deh. Kita cobain live ya cuma 10 menit waktu Fed decision making itu kayak seru tuh, Bro. Kita livein. nggak bisa. Malam Hah? banget, bro. Nggak malam, Bro. Jam berapa sih? Coba Malam coba ya. kalau di tempat gue jam 1 di Indonesia paling cepat jam 12. Nggak tergantung. Berarti dia dia berarti dia itu ini ya after hour ya, bentar ya. Bentar. VMC. Oh iya ya, subuh bro. Gue juga Subuh, di subuh, gua subuh. subuh bro. Iya, nggak bisa. Enggak, tapi jam 4 subuh ya, jam 4 subuh ya susah sih. Enggak, tapi kadang-kadang dia bisa pagi-pagi bro. Gue pernah waktu itu dia tergantung flight-nya dia kadang-kadang ada yang pagi, ada yang sore gitu. Kayaknya Ada, dia ada, kayaknya yang sore deh. Ya ada. kan. Kalau FOMC tetap jam jam segini, memang udah fix, Oh, udah pasti jam 4 dong. udah pasti. Oh, sorry jam berapa sih terakhir di Jakarta ya benar. Di gua tuh jam 4. Jakarta jam 1 Jam 1 ya? itu udah Oke, oke, fix. oke. Kecuali pidato official lainnya, Oke. gitu. Nah, jadi yang gue ngeliat pasti kalau feeling gue sih kalau sekarang gue lihat biasanya kan gue nggak pernah perhatiin gimana-gimana ya. Tapi maksudnya kayak intinya nih economic calendar kalau lo mau lihat kan gue ngeliat di tradingeconomics.com. Di tradingeconomics.com tuh ada namanya impact. Coba lo buka deh. Trading Economics, gua biasa ada Trading buka. trading economics kan. Trade, Nah, mana dia? jadi sebenarnya kalau orang-orang main stok ya, stok US ya, biasanya tuh mereka itu yang orang trader-trader harian, mereka tuh biasa impact, lo ganti impactnya. Ke Impactnya mana? lo ganti ketiga. Nah, ketiga. Tiga doang. Nah, biasanya gue tiga. Nah, biasanya tuh kalau kalau gue nggak main sih ya, cuman
biasanya trader-trader yang stok US, mereka cuma main kalau dia mau main, yang pasti tuh cuma main di sini doang. Jadi misalkan dia main, dia pasang misalkan 2 menit sebelum pengumuman, ngerti nggak? Hmm, Nah, dah. Tapi kan dia main cepet tuh, karena kalau apalagi kalau main main forex tuh, wah dia udah main aja pakai leverage kayak gitu udah naik 10 basis point udah naik kayak 1.000 2.000 dolar atau berapa ribu dolar tergantung modalnya dia berapa kan. Cuman ada juga yang orang pakai ini untuk kripto. Waktu itu misalkan nih menurut gue nih Fed interest rate pasti akan mempengaruhi harga kripto dalam waktu 5 menit setelah pengumuman. Itu udah pasti. Karena ini itu pasti cukup biasanya ada. karena ini Fed cut rate yang pertama kali yang setelah dia naikin interest rate-nya kan. Nah, jadi yang jangka pendek yang menurut gue kalau dia yang gue takutin adalah kalau dia naik misalkan dia turunin 0,5 katakanlah. Dia turunin 0,5 yang gue takutin adalah harga Bitcoin bakal naik dulu habis itu drop. Karena lo tahu Bisa. kan, iya kan, dia bakal naik tuh. Ada yang prediksi kayak gini kan biasanya kalau setiap pivot itu biasanya setelah pivot itu biasanya maksudnya pivot tuh artinya um, interest rate udah naik terus tiba-tiba sekarang saatnya turun pivot dia ganti arah gitu. Nah biasanya akan diteruskan sama penurunan stok. Maksudnya stok itu jadi nggak bagus. Tapi padahal itu melawan teori bakalan biasanya mestinya kalau interest rate turun harga stok naik. Tapi Betul. historical bilang bakalan turun. Jadi yang gue asumsikan harga Bitcoin adalah harga stok bakalan dijaga mungkin sampai November. Kan tadi lu bilang, ini dia turun menurut gue feeling gue bakalan diturunin itu udah pasti. Gara-gara untuk kayak bilang lihat nih kalau menurut gue jadi Demokrat gue akan turunin, pasti bukan turunin. Gue akan kasih agenda Iya. turunin supaya Cuman tujuannya nih balik lagi the Fed dan FOMC kan wajib as neutral as possible. Betul, ya betul. Ya. Tapi kan susah. Intinya kan sekarang itu agendanya si Donald Trump. Dia bilang kayak gini. Lihat di zaman sekarang hidup lo susah, interest rate naik, itu yang Yes. dibuat kan. Nah, pasti kan diturunin. Nah, mungkin nggak 0,75 menurut lo? Berat karena takutnya begini. Ketika suku bunga dipangkas terlalu dalam dan terlalu cepat, ini akan kasih dampak yang cukup besar, terutama financial market. Jadi biasanya sangat jarang, in a very rare case, bakal dipangkas 0,75 gitu. Okay. Jadi unlikely 0,75 gitu. So, Tapi kalau di Australia aja dia pasti main 0,25 doang. Itu biasanya 0,25. Mendingan dia dia turunin sering tapi 0,25 daripada naikin dia ganti-ganti. Biasanya minggu depan RBA interest rate. Nih. Ya tapi kan lu asumsi RBA bakalan sama aja. Iya. Ya kan, tapi minggu ini kalau gua sih lebih tertarik ngelihat BOJ. Bank of Japan. Yes, Bank of Japan itu sebenarnya sekarang lebih menarik daripada si The Fed. Karena kalau diingat kembali 5 Agustus kemarin, Bank of Japan begitu ngomong aja, naik 0,25, hancur seluruh dunia dibuatnya. Sorry, tapi ini kan yang BOJ itu kapan? Oh, ini tanggal 20 ya? Ya ini kemarin yang dia naik 0,25%. Sorry. Itu bulan lalu, bro. Yes, bulan lalu. Jadi bulan lalu begitu dia naik ke 0,25, seluruh dunia hancur. Jadi yen carry trade unwinding. Enggak, sorry. Jadi kan estimasinya bakalan sama kan? Dia bilang juga udah gitu. Jadi orang Jepang kayak susah deh. Kayak bakalan dia sampai akhir tahun dia bilang nggak bakal berubah lagi kan. Sebenarnya itu enggak. Inflation rate-nya doang yang lo bisa lihat kan. Nah, kalau Bank of Japan malah dia bilang begini, kalau market stabil gua naikin. Karena inflation rate dia itu udah stabil di atas 2%-an. Gitu. Jadi dia takut nanti ini malah jadi kemahalan untuk masyarakat dia. Jadi makanya dia lagi mau naikin suku bunga. Bank of Japan ini adalah bank sentral utama yang paling aneh, agak lain sendiri. Orang-orang udah naikin suku bunga, dia nggak naikin, dia maintain negatif. Dan dia punya inflasi juga nggak naik-naik. Lu lihat 5 tahun terakhir, inflasinya gini-gini aja.
Paling tinggi itu kemarin Januari 2023, 4%-an. US sampai berapa puluh persen. Jadi ini Jadi salah satu hal yang lain maksudnya sih. maksudnya lu adalah sekarang BOJ itu ada kemungkinan untuk naikin bunga di tahun ini gitu. Ada, masih Meskipun ada. dia udah ngomong dia nggak bakal naik lagi tahun ini. Dia kemarin gini, kalau dia bahasanya ya, dia nggak bilang dia mau naikin, tapi dia bilang kita akan sesuaikan ataupun normalize dia punya suku bunga kalau market stabil. Normalize ini adalah bahasa apa namanya? Bahasa yang halus untuk mengatakan dia akan naikkan ke satu level tertentu. Nah, level tertentu ini around 1-2% gitu. Berarti kan sebenarnya masih ada room untuk ke sana. Nah, BOJ sama satu lagi yang agak lain. SNB, Swiss National Bank. Enggak, sorry. Sebelum kita pindah ke BOJ. Misalkan katakanlah BOJ tanggal 20 naikin 0,5. Bakalan bisa Nah, hancur lagi kayak kemarin nggak? takutnya bisa. Karena Bank of Japan ini for some reason transaksi mereka cukup gede. Karena gini, bedanya orang Jepang sama orang Indonesia adalah tidak semua orang Indonesia itu terekspos dan terinclude di dalam market. Beda sama orang Jepang itu pulang kantor malamnya trading. Jadi itu memang udah part of their life gitu loh. Bahkan candlestick aja orang Jepang yang temukan. Jadi memang itu udah ingrained di hidup mereka, udah di dalam hidup mereka gitu loh. Jadi apapun yang terjadi sama Bank of Japan itu penting. Makanya kalau dilihat dalam 2 bulan terakhir ini, sebenarnya kalau trading, kalau misalnya currency ya, yang trading dolar yen ini gila nih. Kalau udah tahu arahnya, dalam 2 bulan terakhir, dolar yen ini paling cuan. Karena kalau kita lihat di chartnya dolar yen, ini gue buka-buka dikit nih. Ya. Biar agak kebuka nih. Jadi nggak itu-itu aja. Lu lihat, ini ke bawah, ini 2000 yen, 2000 pips loh. Itu udah kena support kan tuh bro? Saatnya Iya, masuk kan? Ini udah kena berapa sih? support. Ini daily ya? Daily. Oh Ini enak dong tuh. Kalau gue main forex gue in tuh kali. ini 2000 pips loh. 2000 pips untuk teman-teman informasinya gini. 2000 pips itu ekuivalen berapa? Nah, kalau misalnya modal 10.000, maka biasanya orang-orang masuk satu lot. Satu lot, ya kan, satu pip ekuivalen sekitar $8. Gitu. Nah, $8 kali 2.000 deh. Berarti 16.000. Gitu. Ya kalau yang tahu arah. Kan gitu. Nah sekarang oke. Sekarang intinya ini kan US dollar Japan kan. Berarti intinya wah makin gini. Orang tuh gak berani masuk gara-gara gini. Oke, kan analisa lo tadi kemarin kan lo udah kasih kata analisa harian udah lo kasih. Berarti kan intinya analisa harian Fed bakalan turun 0,5 betul nggak? Yes. BOJ menurut lo ini di sini apa? Di sini analisanya apa? BOJ bakalan stay atau bakalan turun? Di sini BOJ, nah, di sini ini analisis yang lalu kan udah lewat. ya. Kalau analisis yang terbaru minggu ini, ekonomi Jepang lagi bagus-bagusnya, lagi recover. Tapi sekarang belum ada hint yang dikasih orang-orang BOJ kecuali sama 2 officialsnya minggu lalu. 2 officialsnya minggu lalu apa ya dia bilangnya? Bahasanya, ntar. Gua ada catat kemarin. Ntar ya. Karena gue kebetulan ngerjain bagian Jepang kemarin. Nah, si Nakagawa sama Tamura, nah dia bilang, dia bilang ada potensi sama bahasanya, normalisasi monetary policy. Normalisasi suku bunganya. Jadi akan ada penyesuaian, mungkin suku bunga, mungkin juga QE tapering, ya kan? Atau mungkin juga penyesuaian dari JGB, Japan Government Bond, JGB, gitu. Jadi ada tiga senjata mereka yang sekarang mereka pakai untuk normalisasi, untuk memperkuat yen mereka. Sama satu lagi, tapi satu lagi ini bukan di BOJ. Satu lagi, nah ini yang agak beda nih. Struktur
BOJ ini agak-agak beda ketika dia melakukan yang namanya intervensi. Yang intervensi bukan BOJ, tapi yang intervensi adalah Kemenq mereka. Gitu. Gue sebenarnya nggak tahu. Yang ngasih tahu adalah teman gue, tim gue yang mantan orang bank sentral. Jadi dia jelasin gitu loh. Kalau Bank of Japan strukturnya agak beda. The Fed juga strukturnya beda lagi gitu. Indonesia beda lagi. Indonesia kan gubernur, udah toh. Kalau di US gubernur itu bukan bukan kepalanya gitu loh. Kepalanya namanya Fed Chairman. Tapi sekarang supaya politically correct, namanya Fed Chair, nggak pakai man gitu. Jadi ya begitulah. Enggak, sorry. Intinya dia tadi lo bilang yang gue nangkep adalah yang gue summarize adalah Jepang mau menguatkan mata uangnya dia dong, betul kan? Betul, betul. Nah, tadi dan lu bilang gue summarize juga ada 3 cara kan. Ada yang bisa naikin interest rate, ada juga tadi lu ada pakai QE kan, QE tapering. tapering Jadi kan. ya tapering. Jadi mereka kan udah cetak duit banyak, ya kan, Iya, belanja bondnya besar-besaran. Tapi iya. uh, at some point mereka kan harus stop, gitu. Mau sampai Hmm, kapan? Kan kasarnya begitu. Nah kemarin hmm, planningnya bakal dikurangi. Tapi kalau nggak hmm. salah ingat dia belum implement. Tapi udah Nah, diputuskan. kayak Gitu. kalau QE tapering, ya, intinya kan kita kan karena kita channel Crypto Watch, kita harus mikir dari kacamata kripto kan. Jadi sekarang kalau Yes. misalkan kalau kita ngeliat adalah kita ngeliat dari currency, dari semua kebijakan itu. Jadi kalau kita mau ngeliat fundamental, kita mau main gimana caranya, kita mau trading yang kita pakai fundamental kayak gini, kita kan harus tahu. Jadi kan Yes. USD pasti kan USD terhadap kripto kan. Nah, tadi kan kita ngomong yang Fed cut rate kita udah ngerti lah. Kita udah Yep. bakalan antara 0,25 0,5. Jadi menurut gua ini ada momentum lah dia bakal naikin. Nah, tapi yang Hmm. kita nggak bahas hari Kamis kemarin adalah 2 hari setelah uh, Fed FOMC meeting Hmm. bakalan ada kebijakan dari BOJ interest rate nih. Nah, Betul. ini yang kemarin menghancurkan market kan, menghancurkan Bitcoin juga, kripto juga, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. dari kacamata lo sekarang kalau misalkan BOJ bakalan stay atau bakalan naikin? Oke, jadi kalau dari data point ekonomi, sekarang most of the data menunjukkan bahwa cenderung positif. Tapi balik lagi, kalimatnya BOJ ini dia pintar pintar ngomong gitu loh. Dia ngomongnya begini, kita akan naikkan kalau market stabil. Kalau market stabil ini yang karet gitu loh. Ini yang nggak ada ukurannya. Nggak ukur. Stabil ini ukurannya apa gitu loh. Nah, Iya, tapi ya, biasanya kalau gue ngeliatin dari ekonomi kalender ya, kalau sekarang ah, BOJ ini 0,25, konsensus per hari ini tuh 0,25 dan hmm, forecastnya 0,25. Kalau hmm. ini nanti 5 menit sebelum pengumuman dan masih kayak gini dan begitu tiba-tiba naik 0,5, itu market Market biasanya langsung surprise, surprise. surprise, langsung wah itu bakalan kan intinya di BOJ itu cuma 2 pilihannya, 0,25 kalau enggak 0, naikin. Kita nggak tahu naikin berapa ya kan, Mungkin tapi bisa nggak mungkin turunin. 0,35. Iya, ya kan. Tapi dia nggak Ya, bakalan turunin kan. Nah, unlikely, unlikely. unlikely, very unlikely lah. Nah, Ya. jadi yang sekarang kita ngelihat adalah kalau kalau kita ngelihat dari ini, kalau kita ngomongin masalah politiknya adalah ini politiknya kan sekarang politiknya adalah gimana caranya membuat kondusif market, ya kan? Karena Hmm. mau pemilu nih, udahlah, lu jangan banyak gerak. Pokoknya sekarang main tenang dulu lah sampai pemilu, ya kan? Jangan sampai kacauin karena ini sekali efek dikit aja langsung si Donald Trump bakalan pakai untuk senjatanya dia, ya kan? Jadi Hmm. kalau gua ngelihat pasti ada angin-anginan lah, gimana caranya ngebawa stock market ini jangan terlalu eh, naik turunnya terlalu drastis dalam 2 bulan ini. Hmm. Jadi kalau gua ngelihat adalah harga, gue bilang di Jepang nih bakalan bakalan dibuat 0,25 feeling gue ya, kalau dia Hmm. mau kondusif. Kalau dia nggak mau kondusif berarti ada agenda lain, ya kan. Hmm. Nah, jadi kalau gue ngeliat nih sekarang kalau harga ke kripto dengan analisa 0,25 ini ya, sekarang tinggal feeling gue sih, feeling gue nih kalau di Oktober itu kita lihat ya, kalau di Oktober itu nggak nyampe
enggak. Nah, jadi kalau gue ngeliat sederhana kayak gini, kalau dari teman-teman analis gue, kita lihat Bitcoin itu bakal naik ke 70.000 enggak di Oktober. Mhm, mhm. Nah, kalau 70.000 kita nggak nyampe di Oktober, itu itu udah mulai agak susah menurut Hmm, kita ya, kita ngelihatnya ya. Karena eh, sampai kalau coba bisa lu buka chart Bitcoin nggak? bisa. Nah, di chart Bitcoin kan kelihatan nih. Kalau kita main analisis tuh sebenarnya lo lihat yang di biru itu. Nah, kita harus break itu kan. Kalau dari secara charting, Yap, yap, yap. ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau fundamental, bener-bener chart kita bener-bener bagus, kita harus break itu di 70.000. Nah, itu udah aman tuh. Sampai nanti kan karena di Oktober itu biasanya kalau lihat dari tahun lalu adalah berapa tahun lalu Oktober, November, Desember itu bakalan biasanya tuh yang hijau terus tuh. Nah, kita Oktober. lihat ini nih. Nah, tapi sekarang itu eh, masalahnya adalah sekarang banyak tekanan pressure ke support. Nah, masalah supportnya itu tuh yang angka berapa tuh ya di support yang 60, sorry bawahnya lagi berapa tuh? Yang ungu ungu pertama. Nih, Nah, itu berapa? 52.500. Nah, itu kalau sampai didorong ke sana dan kita close di sana, itu agak susah secara 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 charting ya. Nah, Hmm, jadi hmm, kalau hmm. gua ngelihat sekarang kalau kita main swing ya udah, swing ya sekarang antara dari harga segini turun ke harga misalkan katakanlah kalau sekarang tuh short term ya 1 hari 2 hari ya, lu nggak boleh turun di harga kalau nggak salah kemarin tadi gue lihat ya 57.000. 57.000 lu nggak bisa handle dia bakalan drop tuh. Karena ini ada satu lagi nih mestinya chartingnya gue lihat nih ada short termnya tuh ada ini kan apa sih namanya penan apa namanya gue juga lupa nih. Oh, ini bull flag, tapi udah kepanjangan nih bull flagnya. Iya, udah nggak jelas lah ini bull flag apa. Iya, udah nggak bull flag namanya. Ini udah jadi descending channel. Biasa descending Ya, channel gini itu kalau ngebreak ke atas juga nggak kuat-kuat banget gitu loh. Jadi iya. biasanya pengalaman gue ya kalau ngelihat flag begini udah panjang, gue udahlah disregard lah, udah nggak istilahnya over optimis. Oke, dia bakal entah kemana-mana. Udah, yang penting dia break dulu. Habis itu next kita lihat momentumnya kayak gimana gitu. Betul, 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 betul. Karena Ya, kalau jadi kalau dia nggak bisa close di atas ini, di atas all time high-nya juga, ya bakal lemot juga nanti. betul, betul, betul. Itu yang gua ngomong juga hal itu juga sama. Nah, jadi kalau gua ngeliat sih sekarang kalau ya sekarang orang-orang pada main Bitcoin yang itu yang gua lihat. Jadi sekarang gua seru tuh kalau turun nanti tuh kalau Fed itu feeling gua nih kalau gua ngeliat ini kan 2 hari lagi nih. Yap. Ini lo lihat kasih hijau tuh, itu mungkin tuh terjadi tuh. Jadi misalkan 0,5 menurut gua bakalnya akan positif tuh naik tuh. Hmm. Dia pasti bakal naik lah. Nah, kita lihat itu momentumnya tuh. Karena di bulan ini tuh feeling gue agak susah. Mungkin di akhir bulan lah nanti. Di minggu ketiga kita lihat lah. Di minggu depan kita lihat efeknya apa yang terjadi deh di kripto. Cuman Nah, ya, gua sih tadi ada dapat satu chart itu bagus banget sih. eh jadi chartnya ini, sebentar gua cari dulu. Eh, Oke, dia chartnya dari CoinGlass sih. Jadi, nah gua nggak bisa show screen nih karena kebetulan ada hal-hal sensitif gitu ya. Tapi gua summarize saja. Untuk di Q4 dari tahun 2013 sampai 2024, berarti 10 tahun ya. Nah, rata-rata growth dari Bitcoin itu di 88,84%. Rata-rata hmm, ya. Mediannya itu di 56,9%. Gitu. Jadi ya catat aja, sekedar mengingatkan gitu kan. Nah, Q3 berarti Q3 kan 2 minggu lagi habis. Q3 habis. average-nya 5,31, Hmm, mediannya minus 5,14. Jadi memang jelek ya, di Q3. jelek. Jadi kalau Q3 Hmm, ini berdarah-darah ya sudah, terima saja. Memang sudah musimannya seperti itu gitu loh. gitu. Nah, Q4 lah yang kita tunggu gimana. Kalau Q4 ini juga lemot, ya sudah wassalam berarti. Itu gue bukan jadi short tuh. Iya, wassalam gitu kan.
Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu nah kalau istilahnya Andi ini gue suka nih. Don't marry your back gitu. Kebanyakan kan orang saking mencintai koinnya gitu kan. Mantap 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 gitu kan. Nah, mantap masuk Lo lah ngomong, sorry. Lo ngomong manta atau mantap? dua-duanya. Mantannya mantap Aduh. gitu kan. Kacau. Jadi ya kita lihat lah ya. Eh. Ya, jadi itu yang kita lihat lah. Jadi intinya kalau kita mau lihat quarter 3 ini biasanya down ya kan. Tapi yang kita lihat nih, yang kita di bulan ini seru tuh ada kemungkinan pivot kan. Pivot ini yang bakalan seru, kita lihat arah ke depannya kayak gimana. Apalagi sekarang yang gue bingung seperti gue udah bilang kan, yang kita bingung adalah sekarang market itu udah lumayan efisien. Jadi semua orang ngomong quarter ketiga itu quarter yang paling nggak bagus. Semua orang tuh udah ngomongin semua. Nanti kalau quarter 4 udah paling bagus, semua juga orang udah ngomongin. Jadi sebenarnya kan ada satu trader yang bagus banget, dia bilang kayak gini, apapun yang lo pikirin, yang banyak orang pikirin, lo main lawannya. Nah, biasanya gue menang gara-gara itu. Nah, jadi serba salah kan. Jadi kita lihat sebenarnya kalau orang-orang mau mau pasang ya pasang sesuai charting aja kalau gua. Kalau sekarang ya kayak gini ya lo main aja channeling. Tapi kalau lo nggak break 70 jangan ada harap lah sebenarnya untuk lo bisa bisa all time high lagi. Kalau Oke lah. gua ya. Nah, Jadi kalau sekarang gua mau taruh misalkan katakanlah mau mau trading Bitcoin ya tunggu aja 70.000. Ya 70.000 kan bisa naik tuh katanya. Ya kan. Sekarang mah diem oke. aja. Gini aja deh, kita bahas on-chain lah. On-chain. Kebetulan kan Nih, gua ada data. T3 ya. lagi. Yang mahal. Data Yang yang mahal mahal. ya. Level 3 Iya. nih. Ya, T3 dong. Masa T2? Dibayarin T3 dong. Nah, kalau teman-teman lihat, dari bulan Januari sampai sekarang, itu sebenarnya ada perbedaan dengan sebelum bulan Januari. Sebelum bulan Januari kalau kita lihat arus keluar masuk ini nggak signifikan gitu. Tapi setelah Januari arus keluar masuk ini lebih signifikan, lebih panjang-panjang barnya ini gitu loh. Hmm. Nah, utamanya ya sudah pasti karena ETF. Itu utamanya. Karena kalau kita cek lebih dalam lagi, penerbit ETF ini kalau mereka withdraw, mereka cenderung withdraw dalam tiket sekitar 1 sampai 10 juta dolar. Hmm. Nah, itu tiket size-nya mereka. Jadi dengan tiket size begitu, kita udah tahu nih, oh oke, kira-kira ini yang withdraw, ini ETF atau long term holder beneran. Long term holder ataupun whales itu kebanyakan di atas itu. Jadi di atas 10 million biasanya. Nah, kalau kita lihat dari data ini kalau pakai default ini nggak ada datanya. Ini gua kerjain di Workbench. Nah, kalau kita lihat dari data terakhir, 7 hari terakhir, 1 minggu terakhir berarti, orang-orang yang transaksi dengan tiket size ataupun sekali transaksi dengan value 100.000 dolar ke atas, berarti termasuk yang 10 juta, 1 juta, 5 juta, itu semuanya dalam kondisi withdrawal. Jadi kalau kita lihat 3 angka yang paling atas di bawah harga, ini angkanya semua negatif, artinya mereka withdraw dana mereka. Withdraw Bitcoin mereka dari exchange. Apakah termasuk Indodax? Saya nggak tahu. Harus cek. Ya, tapi kan Mungkin ada. biasanya kalau Gimana? mereka withdraw dari kan ada teori kayak gini kan. Kalau dia withdraw dari exchange, artinya kan sebenarnya dia itu udah mau jadi cold wallet gitu. Ada juga orang Yes. biasanya kalau negatif itu kalau dia deposit ke exchange itu karena dia mau jual. Jadi ada yang kayak gitu sebenarnya kan. Jadi kalau ini Eh, minus berarti kan bukan positif ya mestinya. ya minus positif untuk harga. Karena Iya, dengan minus ataupun keluar dari exchange ini sebenarnya drying liquidity di market. Jadi di iya market tuh betul. liquidity-nya hilang gitu loh. Hmm. Yang nyetor malah yang kecil-kecil, yang di bawah 100.000 dolar gitu. Iya. Nah, kalau mau cek apakah ini dampak munculnya dari Indodax, maka kita bongkar data lagi. Kita cek sebentar. Oke, bisa, kayaknya bisa. Iya, mumpung ada datanya kita gunakan. All exchanges, Indodax. Ada gak ya?
Oh, nggak ada. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nggak ada datanya, rupanya. Kekecilan lah, bener Nggak. kekecilan juga. Dulu ada, bro. Dulu ada Dulu ada ya? bitcoin.com. Bitcoin.co.id dulu, kalau nggak salah. Tapi kok nggak ada lagi. Mungkin di-exclude sekarang. Nanti coba gua tanya orangnya. Kok Ya, nggak ada ya, lagi. ya. Gitu. Ya, Nah, jadi sekarang kalau ada, sebenarnya kan sekarang kan ya agak susah lah karena ya gue ngeliat ya karena ya gue ngeliat karena sekarang udah ada leverage trading, udah lo bisa bisa short. Jadi sebenarnya sekarang orang bisa ngambil untung dua arah kan. Jadi itu yang gue lihat sekarang. Jadi kalau ah, untuk jadi ya kita lihat aja. Long term mungkin bagus lah. Jadi kalau tapi orang kan ya sekarang orang orang-orang baru nyangkanya orang Bitcoin bisa jadi kaya raya. Makanya gue bikin waktu itu video orang bego yang mengharapkan Bitcoin itu bisa lo kaya dalam waktu cepat itu agak susah nggak, juga sih nggak bisa sebenarnya. lagi sekarang. Ya, Sekarang nggak nggak bisa bisa lagi lagi. ya, Iya. nggak bisa lagi. Jadi Nah, kalau ditawarin, ada yang orang taruh misalkan katakanlah apa namanya borong Bitcoin kayak, ya 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 lu borong sekarang ya untungnya mungkin ya 10 tahun lah 20 tahun lagi ya kalau lu nggak betul. punya fund. Apalagi kalau lu taruhnya di Indodax terus tiba-tiba Indodaxnya misalkan katakanlah hilangnya banyak gitu, kehacknya banyak, ya lebih parah lagi kan. Iya. Iya makanya, jadi maksudnya gue ya kalau lu mau, jadi ya kalau mau main ya main ke token-token baru gitu. Cuman ya nggak disarankan lah gitu. Yap. Jadi kalau dari kacamata lo, jadi sekarang kalau kan sekarang liquidity lu bisa lihat nggak? Jadi di dunia forex sekarang menurut lo ada penurunan nggak dibandingkan tahun lalu dari kacamata jumlah transaksi atau jumlah trader atau jumlah volumenya dibandingkan. Itu nggak ada data, bro. Hah? Nggak ada data. Di Forex kan? Iya, tapi kan di forex kelihatan dong. Kalau misalkan katakanlah klien misalkan katakan secara Oh, general itu kalau kalau klien mah naik, bro. Nggak, klien mah naik. Yang susah kita bener-bener kalau kita mau ngukur market itu susah karena nggak ada data sentralnya kan. Semua kan scattered around gitu loh. Lu di broker A, broker hmm, B, broker C beda-beda lagi hmm, gitu. Jadi nggak ada data yang apa namanya andal. Nah, bahasa Indonesia andal. Nggak ada data yang andal yang bisa kita benar-benar pegang. Oke, ini transaksi eh, di forex sehari berapa? Nggak bisa. hmm, Karena data yang ada sekarang itu kan data dari perbankan. Sama hmm, data dari apa namanya BIS, Bank of International Settlement. Gitu. Kalau data benar-benar yang trading di broker, wah itu gila-gilaan, bro. Lu ngelihatnya hmm. juga ada ya orang sekaya gitu ya gitu. Nah, ada Oke, data oke. yang gue mau tunjukin. Ini long term holder net position change. Ya. Jadi, nah ini gue besarin deh. Gue buat one year. Nah, kalau teman-teman lihat, memang ini masih positif. Positif ini terhadap 30 hari terakhir. Jadi jangan ngelihat, oh ini positif-positif. Tapi kalau kita lihat, ini belakangan ini mulai meredam. Nah, cuman kan gua nggak bandingin sama 30 hari terakhirnya kapan gitu. Jadi ini kalau gua mau tarik berarti 15 Agustus. Berarti kan di sini gitu. Nah, dari sini sama sini ini masih ada kenaikan nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat ini saja dari puncak ini ke bawah, ini berarti kan akumulasi dari long term holder itu mulai menurun. Ataupun bisa jadi long term holder mulai malah akumulasi, distribusi, mulai buang barang sedikit-sedikit. Hmm, Nah, ini biasanya cukup sejalan dengan harga. Biasanya distribusi terjadi ketika harga naik ataupun akan ada pertanda naik gitu. hmm, Itu biasanya terjadinya seperti itu. Contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat di chart kita. Ini ketika distribusi terjadi, harga sideways gitu kan. Lalu ketika merah besar gitu. Nah, sampai ketika ya, dia udah di ya. puncak, buang banyak-banyak gitu kan, sebanyak mungkin, baru waktu turun akumulasi lagi gitu. Dan ini pola yang udah berulang gitu loh. Dan sekarang kan sideways, tapi akumulasinya tiba-tiba gila-gilaan.
Jadi ini juga bisa menjadi pertanda. Biasanya gue udah pakai data itu, gue tambahin illiquid supply gitu. Ini ngasih tambahan lain untuk ngelihat, eh, eh, untuk ngelihat kondisi illiquid supply sekarang seperti apa. Kalau illiquid supply sekarang ini adalah jumlah Bitcoin yang tidak bergerak dan kemungkinan tidak akan bergerak untuk waktu yang tertentu. Cuman dia pakai rumus ini. Ini hanya perkiraan menggunakan rumus. Jadi ya anggap aja ini bisa ada benarnya, tapi jangan istilah dibadanin gitu loh. Jangan based on ini harus begini, nggak seperti itu. Data nggak. Coba ulang lagi. Jadi maksudnya lo kalau illiquid supply, jadi contohnya dia itu di Maret Hmm. 2024 ya. Di Maret 2024 kan juga ada kenaikan lah dari Februari Maret. Jadi Hmm. maksudnya lo dengan ada kenaikan harga naik gitu. Karena ada Nggak, ikut supply-nya naik gitu kan. nggak. Jadi gini, illiquid supply biasanya ini untuk nandain ketika market kekurangan supply, ketika angka illiquid supply naik, maka di exchange biasanya supply-nya akan berkurang, semakin kering. Ketika di exchange semakin kering, maka bandar lebih mudah untuk narik harga. Mm-mm. Jadi Tap- logiknya ke sana, gitu. Sorry, ini di exchange atau di blockchain ya? Nggak, kalau illiquid supply itu di blockchain. Tapi kan blockchain sama exchange ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Istilahnya gini, total Bitcoin yang sudah dirilis atau sudah di-mint atau sudah minted, itu kan berarti yang ada di cold wallet sama di Mm-mm. exchange. Digabung jadi Mm-mm. total kan. Cold wallet Mm-mm. ini baik yang benar aktif ataupun yang udah saldo hilang masuknya kan ke liquid supply Mm-mm. gitu. Nah, cuman cold wallet yang masuk di cold wallet yang tidak semua termasuk ke liquid supply gitu loh. Ada hitungannya gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari Januari 2024 itu kan Mhm. liquid supply-nya turun drastis tuh ya. Betul. Liquid Nah, supply-nya aku turun drastis. iya, Harganya waktu berarti itu kan juga turun lumayan. ya jadi maksudnya kalau gue ngeliat tuh begitu dia turun banyak itu udah penanda sebenarnya gimana ya? Udah kayak dia drop ya kan dia drop harga turun banyak. Nah, sekarang menurut gue kalau kalau lu mau naik mestinya harus sudah Mestinya turun dulu nggak sih? eh nah ini kan kondisinya harusnya ini lanjut naik, Bro. Kalau kalau lu mau dia Secara teori kayak gitu dong mestinya Nah, kan. kalau nanti mau naik lagi, harusnya ini bakal turun. Harusnya. Karena Ini 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 susahnya ini gara-gara menurut gue liquidity udah susah sih. Makanya jadi orang agak susah juga untuk iya, kalau kalau ini kan kondisinya karena grayscale. Grayscale hmm, buang barang ya. gitu. Jadi ini bakal berlanjut seperti ini gitu loh. Ketika harga udah Coba kamu resolusinya lo ganti deh. Bisa ke kalau nggak salah tuh ada apa? Ada satu hari sama satu apa lagi tuh di bawahnya? Oh ada ke satu satu hari mana nih? cukup deh. Coba. Nah, ini Ah, dia naik satu hari. terus ya kan? Dia naik terus. Hmm, ya. Ini juga susah sih ngeliatnya ya. Gimana caranya ya? Kalau misalkan dia di Oktober 2022 katakanlah dia Oktober 2022. Yes, di ya sini. dia naik kan. Di sini naik dia malah turun kan sebenarnya. Jadi Yes. kan harga bakalan turun dia meskipun ikut supply-nya naik terus. Berarti kan accumulation katakanlah. Yes, di sini akumulasi gede-gedean kan, Hmm. gitu. Iya, mesti intinya mesti berbanding sama. Secara teori kan gitu kan. Eh, Cuman memang data yang ini, data illiquid supply ini masih tidak menunjukkan eh, apa namanya, tidak menunjukkan fluktuasi yang bertolak belakang kayak one to one gitu, nggak benar-benar inversely correlated. Tapi ini Hmm. jadi indikator untuk ngasih tahu bahwa sekarang supply yang illiquid itu berapa banyak gitu. Hmm. Jangan jangan gunakan ini sebagai osilator gitu loh.
Ini nggak Iya, iya. bisa jadi osilator. Tapi ini kasih Hmm, kita informasi kondisi sekarang itu seperti apa. Semakin tidak supply-nya di exchange, maka semakin besar chance harga untuk naik, gitu. Maupun turun. Lebih tepatnya begini, semakin sedikit likuiditas di exchange, volatilitas di exchange akan cenderung semakin besar. iya, Volatilitas berarti bisa naik, bisa turun lebih drastis, gitu. iya, Salah gua ngomongnya pakai bisa naik gitu, tapi lebih tepatnya volatilitasnya akan lebih tinggi, iya, iya. gitu. Nah, eh another data is, nah, ntar kemarin gua ada buka ini nih. Nah, ini data lain yang menurut gua menarik untuk diperhatikan, yaitu data dari Nupel, Nupel. Nah, Nupel di sini ini ada dua, yang kiri ini keseluruhan, yang kanan ini adalah long term holder. Maksudnya Iya. gimana nih? Yang kiri kok lebih rendah, yang kanan kok lebih tinggi. Simpelnya gini, yang kanan ini hanya long term holder, yang kiri long term holder dan short term holder. Kalau misalnya lebih rendah, berarti lebih banyak floating loss-nya. Iya. Gitu. Kondisinya berarti yang sebelah kiri menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau membandingkan eh, floating profit antara antara long term holder dengan short term holder, long term holder itu lebih dominan punya floating profit yang lebih besar daripada short term holder. Makanya Betul. kenapa ini negatif, Iya. gitu. Ada satu lagi yang jarang dipakai, yaitu entity adjusted. Mana dia? Mana dia? Entity adjusted. Hmm, mana dia? Ada entity adjusted Nupel namanya. Nah, ini dia. Nah, entity adjusted Nupel, nih gua copy link address biar bisa side by side, lebih jos. Ini zoomnya 1 tahun. Nah, di sini kalau kita lihat entity adjusted sama short term holder ini plus minus sama. Sehingga kalau gua mau mau buat hipotesa, ada kemungkinan ada kemungkinan NUPL yang ini lebih dominan oleh short term holder, yang mana kemungkinan besar adalah para investor baru dari ETF. Cuman sekarang yang data yang mungkin gue pengen ada adalah siapa holder ETF ini. Karena gue masih belum ketemu datanya gitu loh. Apakah dana pensiun, apakah manajer investasi, apakah reksadana, ataukah Hmm. asuransi. Ini nggak ada Hmm. informasi. Jadi gue hanya bisa ngomong ETF holder ini ya mainstream investor. Iya, iya. Mainstream investor non crypto. Ini yang bisa gua kelompokkan, tapi gua nggak tahu apakah mereka ini yang tipe panikan atau gimana. Karena kalau kita cerita soal institusi biasanya kan eh, institusi dalam hal ini ya dana pensiun, asuransi dan seterusnya, biasanya mereka kalau nge-buy kan untuk long term, Iya. bukan untuk di tradingin. Beda dengan yang kecil-kecil ini kan market gerak sedikit, market bersin sedikit, mereka udah panik gitu. Iya. Nah, kalau kebanyakan yang receh-receh ini bahaya gitu loh. Karena flu sedikit langsung jegrek, hancur gitu. Ini yang ditakuti gitu. Kalau kita lihat ETF flow, sebentar, gua update. Nah, ETF flow yang terbaru 1 minggu terakhir ini sebenarnya masih positif gitu loh. Cuman entah kenapa 1 minggu terakhir BlackRock nggak ada datanya Hmm. gitu. BlackRock entah kenapa nggak ada datanya. Jadi eh, yang terbaru ya yang gue lihat Fidelity yang paling banyak akumulasi Hmm. gitu. Hmm. Jadi ini juga menarik untuk kita perhatiin. Ini biasanya gue udah perhatiin korelasinya cukup dekat antara ETF flow dengan harga. Jadi kalau harga turun, ETF flow-nya juga biasanya negatif. Harga kalau naik, ETF flow-nya juga naik. Hmm. Jadi gue makanya gue bisa lebih cenderung menyimpulkan bahwa
para investor ETF adalah mainstream investor yang nggak ngerti apa-apa. Yang oke, naik ya FOMO ikut. Kalau turun ya udah cut loss gitu. Ya itu ya yang gue simpulkan kalau dari ini. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan lebih panjang, secara fundamental sih sebenarnya harusnya secara on-chain, liquidity di Bitcoin harusnya udah cukup kering. Sekarang pertanyaannya, katalis untuk harganya naik apa? Ini yang jadi pertanyaan. Lalu sekarang ada ketakutan lain gitu loh. Pertama, distribusi dari Mt. Gox. Itu ketakutan lain. Ketakutan kedua yaitu Bitcoin yang di hold sama pemerintah US. Kan masih ada berapa ratus ribu tuh. Masih ada, mana dia? Ini dia. Masih ada sekitar 200.000 Bitcoin, 197. Jerman udah habis. Udah ya kira manis lah ya, 0,006 gitu. Kalau US masih ada 197.000. Dia mau apain duit ini gitu loh. Nah, itu yang masih jadi misteri, nggak ada yang bisa jawab. Kalau dari teknikal, gue ngelihatnya mungkin view gue agak beda. View gue kalau dari bulanan ini harusnya masih naik, tapi memang kemarin ketahan. Tapi walaupun ketahan, kondisi chart yang seperti ini, gue masih optimis harusnya ada sekali lagi naik minimal. Nah, kalau kita lihat dari weekly harga udah di dalam channel ini udah berapa minggu nih? Udah 6 bulan. Udah 6 bulan, gila. Udah 6 bulan dari sini. Jadi udah gak terasa, udah 6 bulan. Jadi gue hanya gambar channel ini for the sake of channel gitu loh. Nggak ada harapan dia bakal naik setinggi flagpole. Nggak ada deh. Gak usah terlalu mengada-ngada gitu. Gue tahu gitu loh. Kalau yang pakai analisis teknikal mereka bakal ngomong ini bakal setinggi ini nih. Jadi dia naiknya ada $35.000 lagi. Ngukur dari sini kan. Oke, kalau dia break 35.000 lagi, 100.000. Iya sih, gue paham. Cuman gimana pun kita ketika trading kita harus sepragmatis mungkin gitu loh. Jangan megang satu teori lalu itu dibadanin gitu loh. Jadi lu nggak ngelihat kondisi market, kondisinya saat itu lagi ngapain gitu. Jadi kondisinya saat ini gue ngelihat memang harga udah bounce back dari sini, dari batas bawah kanal ini. Tapi gue saat ini dengan kondisi yang seperti ini, udah 6 bulan begini, pengalaman gue sih kalau biasanya udah begini, dia naiknya itu nggak panjang gitu. Jadi gue nggak mau terlalu muluk-muluk, wah bakal entah kemana-mana, gue nggak bakal terlalu optimis gitu loh. Gue juga nggak mau ngasih air dingin ke teman-teman yang optimis. Tapi kalau gue target pakai ini, ya udah ke 88.000 deh harga hoki gitu kan. Kurang 68.000. 88.000. Harga hoki biar pas aja. Gitu. Nah, plus harga kan udah koreksi di 61,8% Fibonacci. Sudah deh kan. Jadi kalaupun turun lagi, ini asumsi ya. Asumsi kalau dia memang trennya masih naik, nggak akan patah. Harusnya sih koreksinya udah cukup gitu loh. Harusnya sih ini udah bakal naik. Jadi sebenarnya angka berapa yang lo bilang kalau dia daily close di berapa atau weekly close di berapa yang waduh itu udah mulai khawatir kan. Begini. Sebelum kita ngomong turun dulu ya. Ini kita ngomong naik dulu nih. Nah, habis itu yang gua suka kondisi harga sekarang adalah harganya ini kalau kita lihat dia tutup nggak melewati ini gitu. Iya. Nggak melewati 50% dari wave yang ini gitu loh. Jadi semua close-nya itu di atas. Makanya kenapa gue optimis dia bisa naik. Nah, sekarang kalau dia mau lanjut itu gimana? Kalau pertama gue akan prefer dia close di atas 65.000 dulu. Close, bukan hanya nyucuk ya. Close secara mingguan di atas 65.000.
ini bakal lebih besar potensinya untuk nge-break ke atas ke harga hoki tadi 88.000. Ya. Itu yang pertama. Nah, Ya. kalau kita lihat di daily gimana gitu kan. Nah, kalau di daily gue ngelihatnya ini kan setelah harga udah nge-break ke atas ini kemarin kan. Ini gue gambarnya hari Selasa, kebetulan presentasi di kantor. Nah, presentasi di kantor gue gambar ini gitu kan. Setelah harga udah nge-break ke sini, gue ada ekspektasi dia akan koreksi dulu. Nah, kemungkinan ini koreksinya nanti akan selesai waktu FOMC. Jadi ya beberapa hari ini bakal bosen lah. Normal. Itu hal yang normal ketika ada FOMC. Gitu. Jadi koreksi mungkin bisa tembus, bisa jadi. Mungkin nggak tembus, jadi ya siap-siap aja. Kalaupun tembus begini ya udah. Kalau nggak tembus begini aja ya udah. Yang penting kan kita udah ada plan-nya. Kalau begini aja kita beli atau enggak. Kalau begini kita beli atau enggak. Gitu. Yang penting teman-teman siapkan plan aja mau gimana. Next, kalau dia naik, gue pengen dia close di atas ini dulu. Dia close di atas ini, maka kemungkinan dia lanjut ke 70.000 ini lebih besar. Kalau dia gak bisa close, ya apa boleh buat gitu. Oke. Itu kalau naik. Skenario kalau turun gimana? Kalau gue sendiri ngelihat skenario turun nih begini. Sekarang kan begini nih. Lagi koreksi kan. Ya. Nah, gue akan cenderung lebih berhati-hati kalau misalnya harganya malah nge-close di bawah garis ini. Close ya, bukan nyucuk doang ya, close. Close di bawah garis itu, gue akan lebih khawatir gitu loh. Apalagi kalau harganya sudah di bawah channel biru ini dan di bawah 52.500, ini udah ya udah deh, hati-hati deh gitu. Tapi kalau ya teman-teman long term, ya mungkin bisa jadi good choice. Tapi kalau untuk short term trader, not a good choice gitu. Tapi untuk long term trader, long term mungkin 1 tahun ke depan mungkin bisa gitu. Mungkin ya. Kalau secara musiman belum patah. Nah, lalu ada chart satu lagi. Ini chart yang gua gambar sendiri. Yang nggak ada orang punya. Wes. Yaitu chart berdasarkan hitung-hitungan dari block number. Nah, jadi ini pakai block number nih. Iya. Gue bener-bener buka mempool.space, gue cek tanggal berapa, gue masukin satu-satu. Nah, sampai hari ini belum patah. Cuman memang ada anomali. Ya, ini lu ini jadinya lu lu prediksi lu mau ngasih prediksi kalau gue nggak salah ya. Lu mau ngasih prediksi berdasarkan jumlah blok. Kalau blok Yes. ini Oke, lanjutin. Oke, ini Yes. menarik nih. Gue belum pernah denger nih. Nah, ini berdasarkan jumlah blok ini belum pernah patah. Cuman ada anomali di cycle ini aja. Oke, belum patah di mananya nih? Di semua cycle yang udah pernah kejadian, bottom adalah plus minus di 70.000 blok sebelum halving. It was true sebelum halving mungkin beberapa minggu, 8 Agustus sampai ya November, ya beberapa minggu, 8 minggu ini kan. Ini juga dari 5 Januari atau ini 24 Agustus ke 30 Maret ya 5 bulan gitu kan. Tapi ini juga agak jauh dari bottom kan gitu. Nah, di sini juga it is still true till today. Belum pernah patah. Pucuknya adalah 70.000 blok setelah halving. Oke? Iya. Belum patah. Sampai saat ini belum patah. We don't know. Tapi paling enggak yang bisa kita lakukan, ini prediksi gua, hitungan matematis gua, bukan prediksi, gua pakai matematika hitung gitu loh. Bener-bener hitung, kepake mata gua. Ya. Ini lucu sih, bentar. Oke, iya. Halving berikutnya, halving 70.000 blok itu di 18 Agustus. Jadi, ya deket-deket sini hati-hati lah. Beberapa bulan deket-deket 18 Agustus, hati-hati gitu. Ya, either itu adalah puncak ataupun setelah lewat puncak, ya kita nggak tahu. 18 Agustus 2025.
25. tahun depan. Jadi bisa aja selesai di bulan 5, bisa aja selesai di bulan 3, kita nggak tahu. Cuman ya semakin dekat ke titik ini ya lebih pragmatis saja gitu loh. Oh, oke oke. Jadi intinya setelah kan kalau gua ngeliat tadi hijau, orange, orange, hijau. Yes. Hijau, orange, orange, hijau. Jadi kan sebenarnya yang lo takutin adalah setelah setelah orange yang pertama. Jadi kan gue kan orang awam nih, Bau. Gue Yes. menganalisa gambar itu dengan cara cepat ya kan. Jadi Yep. setelah asumsinya adalah setelah orange yang pertama itu ada kecenderungan lo harus hati-hati. Yes, very near to the top atau udah top. Karena Oke. contohnya nih, misalnya nih di cycle terakhir, dia udah top sekali, retrace, lalu lewat di garis itu, lalu dia buat top satu lagi. Oke, oke. Nah, Jadi jadi intinya ini harus hati-hati. oke, chart ini gua summarize. Chart ini bukan menunjukkan berapa topnya mau di angka berapa, bukan. Betul, Yang bukan. ditunjukkan dari chart ini adalah di Time. mana top itu kemungkinan berada dan Betul. udah saatnya kita harus berhati-hati. Kita harus ngambil posisi kalau kita emang kita mau jual kapan ya itulah tanda-tandanya setelah blok tanggal berapa tuh? 18 Agustus 2025. 70.000 blok. 70.000 blok. Berarti intinya itu masih sekitar ya setahunan kurangan lah gitu kan ya. Yap, 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 yap. Ya, ya, Kurang ya. kurang dari setahun, 11 bulan lah. Oke, jadi semua emang MB semua bener ya, tapi yang kecenderungan itu di tahun 2017 nah masih lebih naik lagi ya kan. Masih Yap, masih naik lagi. 2017 itu kan masih naik kan. Setelah orange yang pertama dia masih naik lagi tuh. yap, Ya yap, kan? yap. Ini. Ya. Terus ya tahun 2021 iya, mestinya lo udah iya. Itu juga bingung. Misalkan katakanlah sekarang lo di 2021 katakanlah iya sih, iya sih. Jadi ya 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 ya. Ya. Mungkin ntar kalau gue senggang, gue coba buat deh. Eh, you Aduh. buy 70.000 blok di harga close 70.000 blok sebelum halving. You sell di 70.000 blok setelah halving. Nanti kita coba buat hitung-hitungannya. Enggak, maksudnya Gimana? maksudnya historical kan, bukan bukan buat ini yang historical kan. Historical. Ya Kita ya cuma pengen tahu apakah performance-nya lebih baik. ya ya Basically ya. itu Tapi kalau message-nya kira-kira. intinya sebenarnya ini chart ini bagus kalau dibareng-barengin sama chart-chart yang lain yang berhubungan Yes. untuk topnya, ngerti nggak? Jadi Yes. sebenarnya kalau kita mau masukin dana lagi, masukin dana lagi ya jangan. Sekarang tuh lo boleh masukin dana lagi. Sekarang karena kalau secara chart ya untuk long term ya, katakanlah untuk long term ya, lo dengan target tuh tutup mata sampai 18 Agustus dan lu menyembah chart ini ya gitu katakanlah ya lebih boleh kayak gitu Menyembah. tapi kan seru ini seru nih gue belum pernah lihat chart ini dimanapun loh ini menarik loh. Yes. Nah, another fact yang apa namanya, yang orang-orang mungkin nggak perhatiin. Oke, halving pertama, setelah halving harga naik. Oke, Ya ya halving ketiga, setelah halving harga juga naik. ya Why I skip yang kedua? Karena setelah halving harganya sideways. Halving yang keempat terjadi harga sideways juga. Apakah ini pola? Honestly, can be. enggak kalau gue sih masih masih kalau gue ngeliat itu ya kalau itu kan lo ada garis tengah lagi tuh antara hijau sama orange. Kalau menurut gue lo kalau gue bikin nih gue analisa sederhana ya. Kalau lo udah melebihi setengah hijau dan orange itu setengah-setengah di tengah-tengahnya itu lo belum naik ya itu rada aneh karena dari gambar lo belum pernah ada yang kayak gitu ngerti ya jadi sebenarnya lo masih ada chance mungkin sekitar ini kan monthly ya masih ada 2 bulan 3 bulan Monthly. lagi jadi sebenarnya tuh di quarter ini nih kalau quarter ini masih sideways ya itu udah aneh ini Benar, anomali di anomali. di halving yang sekarang ini gitu tapi lu punya jadi intinya sebenarnya 3 bulan ini karena chart lo itu kalau udah 3 bulan ini lewat itu udah kayak aneh. Karena nggak ada yang kayak gitu sebelumnya. Pasti hijau kalau gue lihat itu setelah hijau setelah halving itu paling itu 5 bulan. Ya antara 5 bulan lah. Ini Nah, malah cenderungnya dari begitu halving malah Q, turun. Lo lihat ya? Q4 yang merah
itu cuma 4 kali dari 10 tahun, yaitu di 2014, 2018, 2019, sama 2022 Iya, gitu. iya, iya, iya. Ini menarik sih, ini menarik. Jadi lo ini ini cuman lu nggak perlu ngelihat chartnya, lu ngelihat waktu. Ini time Yes. lo lihat ya. Ini timing Karena doang. karena in the end of the day market kan kondisinya cuma ada 3 informasi. Iya, Time, price, volume. Cuma 3 itu. iya. Volume kita nggak bisa gunakan di sini karena tidak ada centralized volume. Jadi kita Hmm, sudah eliminasi. Kita cuma punya hmm, 2 data yaitu price sama time. Sekarang hmm, tinggal kita gimana manfaatkan semua informasi yang ada ini untuk hmm. ngasih kita satu kesimpulan yang bulat. Oke, I'm going to buy more atau Hmm, gue akan nge-hold saja sampai hmm. dengan the next cycle Iya, iya. gitu. Iya, ini Berarti kalau iya, kalau kalau nge-hold saja berarti ya udah depositokan aja dananya gitu loh. betul, Atau betul, masuk betul. masuk ke obligasi kayak atau apa kayak suka hati lah gitu. Yang penting Ya, tapi aman. kalau gue simpulin dari tadi pembicaraan kita nih setelah hampir 1,5 jam ini ya. Intinya nih quarter ini tuh penentuan banget ya. Dari semua gambar yang Bener. lo lihat ya, quarter ini penentuan presiden US. Quarter ini menentukan pivot Fed, cut rates ya kan. Terus BOJ juga penentuan di quarter ini juga ya kan. Terus chart lo juga secara chart juga dinentuin kalau penentuan dan dan apa nah ramalan lo yang garis stadion terakhir itu juga quarter ini penentuan gitu. Quarter quarter depan Q4 ini penentuan. Semuanya itu penentuan semua. Jadi kalau gue bisa kapan mau ngeliat adalah lo lihat di Oktober. Ini kan jadi kalau kita mau aduh quarter 4 masih kelamaan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngeliat adalah lu nggak usah nunggu quarter 4, gue nggak bisa nunggu November. Lu tungguin dulu ini di tanggal 18, di 2 hari lagi nih kita tunggu ini. 2 hari ini akan mempengaruhi banget banget nih ya kan kita lihat karena yang lo bilang kan karena nggak ada Fed nggak ada FOMC meeting lagi sampai November ya kan November pun itu setelah pemilihan presiden ya kan jadi kita lihat 2 hari ini bakal jam tinggi atau enggak nah begitu itu nanti kita minggu depan kita analisa lagi apa namanya hasil dari option kan optionnya mempengaruhi atau enggak quarter di akhir bulan ini mempengaruhi dropnya sedrastis apa kalau misalkan ada option expired gitu. Jadi parah-parahnya di angka berapa. Nah, tadi jadi sebenarnya analisanya tuh enak nanti kita bikin lah, gue bikin summarize-nya. Tapi sebenarnya di angka-angka lo itu udah penentuan tuh, harga di bawah 54.000 di harga berapa tuh penentuan banget semuanya. Jadi seru sih sebenarnya nih. Yap, 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 yap. Oke sih kalau dari gue itu aja sih. Mungkin nanti kita summarize tiba-tiba langsung gara-gara chart tuh langsung penontonnya jadi banyak tuh, Bro. Nah, berubah lagi nih, Bro. 61. Iya, jadi kan Benar, sebenarnya sekarang menarik. cenderungnya, ya makanya gue yakinnya adalah um, nanti itu harga itu dipengaruhin karena dipengaruhin. Jadi harga besok Bitcoin itu dipengaruhi dengan harga ini karena menurut gue tuh udah price in. Kecuali harga konsensusnya itu beda banget. Harga Nah, harga forecast harga yang disesuai kenyataan itu sesuai forecast sama konsensus. lu Nah, lihat 1 bulan biasanya yang itu lalu, Bro. angka yang Nah, kenapa? 1 bulan yang lalu, 25%. Nah, ya, jadi Satu maksudnya minggu gue, lalu 30, Bro. 1 hari yang lalu gocap, Bro. nah berarti kan kalau misalkan besok ini jadi 80% ya, berarti kan itu harga harga besok itu Bitcoin udah prediksi ini gitu. Nah, Yap. kecuali biasanya harga 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 stok atau Bitcoin itu misalkan yang harga unpredict itu biasanya kayak interest rate, sorry, inflasi. Nah, biasanya tuh rada-rada nggak bisa dipredik tuh inflasi. Tapi kalau kalau biasanya kalau karena karena angka ini feeling gue sih udah price in sih. Meskipun naik, feeling gue akan naik ada efek naik. Habis itu bakalan Nggak banyak. normalize lagi harga Bitcoinnya. Iya, feeling gue Short sih kayak live, short gitu. live, short Karena live. 2 hari lagi ada BOJ yang gue bilang itu. Yes, yes, yes. Kalau BOJ naikin nggak sesuai konsensus, wah Bakal gila nih. mampus deh tuh. Nah, Bakal kalau gila. udah turun, kalau harga Bitcoin itu turun, lo lihat lagi dari analisa Chris tadi, ya kan? Turun di angka berapa, close di angka berapa. Kayak gitu. Gitu Oke. sih kalau dari gua. Kita tunggu aja nanti kita hari Kamis kita lihat lagi. Nanti kalau kita Cool, ada cool, jadwal cool, lagi cool. Crypto Watch Spot 2, Kamis ini gue nggak bisa, Bro. Gue ada webinar. Gue bahas yuk, FOMC. yaudah. Kalau nggak nanti kita scheduling lah. Kalau bisa hari Jumat, kalau nggak kita Senin depan kita analisa.
Tapi seru sih, Oke, misalnya kita harus analisa sih. Kalau nggak oke. Jumat nanti hari apa lah kita kita lihat lagi. Cool, cool, Oke, cool. ada Alright. lagi mungkin karena kita live ada yang ini nggak? Ini bisa raise hand nggak sih? Ada yang mau ngomong nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak tahu, bro. Setahu gua ada yang bisa dulu bisa raise hand, ada yang bisa ngomong kan? Ada yang mau ngomong nggak ya di sini? Ada yang lagi nonton, ada yang mau ini nggak? Coba aja raise hand kalau nggak ngomong ke dalam grup deh. Paling kita ambil Tes bisa satu nggak lah. sih? Oh bisa. Ah, itu ada. Bisa nggak? Oh, Godit ya. Apa sih namanya? Aku masih percaya nenek. Apa sih? Oh, jadi ngikut bareng sekarang jadi pengisi webinar. Iya, webinar dia. Ya. Oh, nggak, beda, 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 beda. Beda, Beda beda, ya, beda. tolong beda. Beda. Oke lah, gitu aja sih. Udah ini. Nanti kita lanjutin aja. Kalau ada pertanyaan langsung ke grup. Nanti ini Ya, kalau ini video kita rekam, kita masukin ke channel YouTube-nya CryptoWatch. Nanti juga kita kasih linknya ke dalam channel ini. Pokoknya tadi yang menarik dari Chris itu adalah lu harus lihat chart yang dibuat Chris yang ramalan berdasarkan block number. ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, lagi diketik Oke, nih. oke. Tak, 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 Oke. tak, tak. Wah, oke. Review restoran baru Uncle Roger. Mantap. Iya, Enak, itu enak, seru, enak. itu seru tuh. Itu seru. Enak, enak, Lu enak. di KL kan? Itu restoran apa sih Malaysia? Enak, Fuyo namanya. Enak, enak. Fuyo, Fuyo ya. Enak, Itu cuman mahal, gila. Mahal. iya. Gini. Gua kasih apa namanya? Gua kasih sudut pandang yang berbeda ya. Jadi Iya, gua nggak bisa ambil patokan orang Jakarta. Itu dulu. Kenapa iya. gue bilang gitu? Orang Jakarta kan, wah cepecing, murah dong. Di Malaysia untuk dapat nasi goreng yang enak, itu 9-10 ringgit udah dapat. Maksimum 12 ringgit. 12 Itu ringgit berarti udah kan 30.000 rupiah kan? 3.000 sekarang kan? 3.500-an. Udah Iya, naik, bro. berarti naik Ya, lagi dong. Terakhir gua ke sana ke Penang aja, gua tuh 3.300. ya, Kan naik lagi ya? Oke, oke, terus? 3.500-an. Jadi standar sini itu di bawah 15 ringgit. Itu yang istilah udah terkenal banget gitu loh. Nah, Uncle Roger buka 18 ringgit paling murah. Itu yang kosongan. Gak ada apa-apa. Berapa per ringgit, sorry? 18. Still begini. Kalau kita pandangnya adalah hanya nasi goreng tok, itu mahal. Orang sini soalnya pandangannya, ya udah toh nasi goreng gitu kan. Kalau kita kan lebih cengli, kita mikirnya, ya Iya. dia kan bukanya di pavilion, dia buka di dalam mall loh, gitu. Dia kan butuh bayar Iya. ini, bayar itu, 18 udahlah, cincai lah Emang gitu dia loh. dalam mall ya? Di dalam mall, pavilion Bukit Oh. Bintang. Jadi 18 not too bad lah gitu loh. Cuman kemarin istri gue beliin nasi gorengnya pakai udang gitu kan. Jadi 28. Cepecing. enggak, sorry. Ini nasi gorengnya kayak kalau Malaysia itu, gue nggak pernah kan makan Malaysia kayak Indonesia meh nasi goreng. Beda. Ini Chinese Basically Chinese 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 nasi goreng Chinese kan? Chinese rice, Chinese rice. Cuman dia Halal nggak? dia lagi ngurus. Ini baru gua mau ngomong. Oh. Jadi teman-teman yang butuh halal tunggu nanti. Nanti kalau udah halal ya baru datang. Sekarang lagi Hah? dia urus katanya. Lu tanya tuh, sorry. Berarti kalau dia lagi urus, dia mengakui kalau dia nggak ada babi dong, dia nggak jual babi, betul kan? Benar, memang gak ada babi. Nasi gorengnya Iya, gak jadi ada kita babi. bisa ngomong halal secara lisan, tapi belum ada sertifikat gitu kan? Betul, lagi Iya, ngurus iya, gitu. iya, iya, iya. Yang gak halal ada Uncle Sun namanya. Itu yang si Uncle Roger bilang di IG-nya, kita mau kalahin Uncle Sun. Nah, ya itu. Uncle Sun itu Angkosan emang soalnya enak gitu. enak, cuman belakangan kurang konsisten. Soalnya yang goreng orang Myanmar sih. Oh, Iya, Uncle Uncle Sun itu cuma ada di KL doang gitu, atau itu kayak eh, franchise gitu? enggak. Uncle Sun di mana-mana di Klang Valley itu ada. Ada banyak, ada beberapa. Oh, Jadi dia sampai ada vending machine. Nasi goreng vending machine. Gua kayak gak bisa digest gitu loh. jadi kalau vending machine itu berarti dia udah di package gitu dong, kayak bento gitu dong. eh Dia udah jadi kotak sih, gitu. Oh, Cuman ya, keren, eh, keren. cuman ada beberapa orang yang apa namanya yang bilang, oh masih lebih enak punya Din Tai Fung. Gua bilang, ah gila lu, lidah lu error. Din Tai Fung enak katanya. Gak enak. Orang sini aja bilang Din Tai Fung gak enak. Ada yang bilang Din Tai Fung enak. Yang lebih parah Iya. tiba-tiba ada nih akun bodong.
datang ke akun Uncle Roger yang lagi panas gitu kan, lagi panas. Ya. Bukan Uncle Roger, akun Hungry Potato nggak salah. Dia bilang kan mereka lagi ada perseteruan nasi goreng kan. Tiba-tiba Terus muncul nih akun bodong. Nasi goreng originally from Indonesia. Wah, dirujak. Dirujak. Anjir, dirujak. kacau. Dirujak. Hancur banget tuh. Dirujak sama Tapi netizen jadi Malaysia. lu datang hari keberapa ke Fuyo itu? Hari pertama, bro. Baru tuh. Hari pertama. Jadi, gue nggak datang, bini gue. Jadi, Oh, bini gue kesana sendirian kan. Eh, dia bukanya udah dari pagi. Cuman dia buka untuk publik jam 1. Gitu. oh. Tapi itu cuma Bolehlah. terkenal cuma nasi gorengnya doang, Meh. Iya, terkenal nasi goreng. Hmm. Tapi dia ada nasi goreng tomat, ada nasi goreng berbagai jenis lah. Ya, ya, ya. Tapi lu lihat Ya main keren lah. nggak Katanya halal mau lah. buka di Singapura, mau buka di Ya mana-mana nggak kan. halal Kita lihat ada. aja. Lu datang mari bro. Lu datang mari, Nanti gua bawa. gue harus coba. Gue menarikan yang lo bilang itu. Kok gue nggak pernah dari dulu Uncle Sun ya. Kayaknya harus dicobain deh itu. Uncle Sun nggak halal. Ya, Udah tapi pasti. enak kan? Enak, cuman kalau kalau cerita mana lebih enak, gua bilang sih preferensi. Karena gini, Uncle Hmm. Sun rasanya itu cenderung lebih ada manis. Kalau Uncle Oh, Roger rasanya itu lebih umami. Ya, micin. oh, MSG, MSG. Iya, make shit good kan? Oke lah kalau gitu. Kita sudahi dulu. Jadi kalau ada Oke, apa-apa nanti kita di grup kita kita ngobrol lagi di grup lah. Kita hidupin lagi deh. Oke? see you guys. Thank you Bye-bye. semuanya. Thank you, bye bye.